Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku rahmat Allah, kita lanjutkan pelajaran berikutnya tentang sirah nabawiyah ya. Masuk kepada bab pemboikotan ya, secara menyeluruh kepada Nabi kita Muhammad SAW dan oleh orang kafir ya, kafir Quraisy ya. Perjanjian yang zalim dan melampaui batas yang diupayakan dan ditempuh ya, tidak membuahkan hasil. Kemudian kepanikan kaum musyrikin mencapai puncaknya. Ditambah lagi mereka mengetahui bahwa Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib bersikeras akan menjaga Nabi SAW sampai darah penghabisan, ya kan? Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib membela mati-matian ya. Apapun risikonya. Karena itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mereka berkumpul di kediaman Bani Kinanah yang terletak di lembah Mahsyib dan bersumpah untuk tidak menikahi Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib ya. Tidak berjual beli dengan mereka, tidak bergaul, berbaur meskipun rumah maupun memasuki rumah maupun berbicara dengan mereka hingga mereka menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Ya. Mereka mendokumentasikan hal-hal tersebut di atas sebuah sohifah. Sohifah itu lembaran ya, atau perjanjian lah istilahnya, yang berisi perjanjian dan sumpah bahwa mereka selamanya tidak akan menerima perdamaian dari Bani Hashim dan tidak akan membelas kasihan ya terhadap mereka kecuali bila mereka menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Ya, itu tekad kaum kafir Quraisy ya. Padahal yang bela Nabi juga masih ada yang kafir ya. Gitu. Karena Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib ya, gitu. Ada yang Islam, ada yang juga masih kafir. Tapi karena apa ya, keteguhan mereka ya, gengsi mereka, emang orang Arab tuh gengsi ya, kalau dilecehkan dia nggak mau gitu kan. Gitu. Dia membela Nabi Muhammad SAW gitu. Karena membela kesukuan ya, bukan membela agama Allah dia ya kan gitu. Membela kesukuannya demi gengsi ya kan. Karena Nabi kan termasuk golongan Al-Muthalib dan dari Bani Hashim juga ya gitu. Kemudian, saudara rahmati Allah, Ibnul Qayyim berkata, ada riwayat yang mengatakan bahwa pernyataan itu ditulis oleh Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Sementara riwayat lainnya mengatakan bahwa pernyataan itu ditulis oleh An-Nadr bin Al-Haris, yang tadi yang ditugaskan untuk bernegosiasi dengan Yahudi ya. Gitu.
Pendapat yang tepat bahwa yang menulis adalah Bagid bin Amir bin Hashim. Lalu Rasulullah SAW mendoakan kebinasan atasnya sehingga tangannya menjadi lumpuh. Ya, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di kitab Sahih Al-Bukhari beserta kitab sarahnya Fathul Bari bab 3 halaman 529. Hadis tersebut nomornya 1589 dan 1590, 3882, 4284, 4285, 7479 dalam kitab Zadul Ma'ad halaman 46 babnya bab 2 ya. Selain dirahmati Allah, perjanjian itu pun dilaksanakan dan digantungkan di rongga-rongga Ka'bah. Namun seluruh Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib, baik yang masih kafir maupun yang sudah beriman kecuali Abu Lahab, tetap berpihak untuk membela Rasulullah SAW. Mereka akhirnya bertahan di celah bukit milik Abu Thalib pada malam pertama bulan Muharram tahun ke-7 kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang menyebutkan selain tanggal tersebut ada ya. Jadi tetap ya Abdul Muthalib, Bani Al-Muthalib dan Bani Hashim tetap bertahan di situ. Padahal yang membuat perjanjian itu adalah mereka ya. Sedangkan yang lain-lain banyak nggak setuju sebenarnya karena terpaksa aja gitu. Akhirnya terjadilah pembaikotan sehingga tidak dapat suplai makanan segala macam lah itu ya. Tidak nyampe ke mereka ya, sampai pernikahan dan pergaulan berbicara pun tidak ya. Itu kurang lebih 3 tahun ya di celah bukit milik Abu Thalib ya. Pemboikotan semakin ditingkatkan sehingga bahan makanan dan persediaan pangan pun habis. Sementara kaum musyrikin tidak membiarkan makanan apapun untuk masuk ke Mekah atau dijual kecuali mereka segera memborongnya. Jadi setiap ada dari tempat lain ya makanan langsung dia borong semua. Jahatnya itu pikiran mereka ya gitu. Padahal dia tidak butuh tapi dia borong semua ya. Jadi setiap ada suplai makanan atau perdagangan apapun ya yang masuk ke Mekah tidak dijual atau dijual kecuali mereka segera memborongnya habis ya. Tindakan ini membuat kondisi Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib semakin tertekan dan memprihatinkan sehingga mereka terpaksa memakan dedaunan dan kulit-kulit. Selain itu, jeritan kaum wanita dan tangis bayi-bayi yang menggerang kelaparan ya. Terdengar di balik-balik celah bukit tersebut. Tidak ada barang yang bisa sampai ke tangan mereka kecuali secara sembunyi-sembunyi dan mereka pun tidak keluar untuk membeli kebutuhan-kebutuhan mereka kecuali pada Ashhur al-Hurum. Nah, ini bulan-bulan yang diharamkan berperang ya. Nah, karena ada 4 bulan ya yang diharamkan berperang, di antaranya itu bulan Rajab ya, bulan Dzulqa'dah ya. Kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram itu sendiri ya. Ya bulan-bulan itu kan tenang ya gitu. Mereka membelinya dari rombongan pedagang yang datang dari luar Mekah. Akan tetapi penduduk Mekah melipat gandakan harga barang-barang kepada mereka beberapa kali lipat agar mereka tidak mampu membelinya. Jahat ya orang-orang Mekah itu. Harusnya kalau orang kaum miskin dikasih harganya normal, tapi dijual kalau Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib membeli ya berlipat-lipat ya, sehingga tidak bisa membelinya. Kemudian Hakim bin Hizam pernah membawa gandum
untuk memberikan kepada bibinya. Hakim bin Hizam ini adalah ponakannya Khadijah, ya, radhiyallahu anha. Namun suatu ketika dia dihadang dan ditangkap oleh Abu Jahal laknatullah, ya, guna mencegah upayanya. Untung saja ada Abul Bukhtori, ya, yang menengahi dan membuatnya lolos membawa gandum tersebut kepada bibinya Khadijah tersebut, ya, Khadijah radhiyallahu anha. Di lain pihak Abu Thalib merasa khawatir terhadap keselamatan Rasulullah SAW. Untuk itu dia biasanya memerintahkan beliau untuk berbaring di tempat tidurnya bila orang-orang sudah beranjak ke tempat tidur masing-masing. Hal ini agar memudahkannya untuk mengetahui siapa yang hendak membunuh beliau. Dan manakala orang-orang sudah benar-benar tidur, dia memerintahkan salah satu dari putranya atau saudara-saudaranya atau keponakan-keponakannya untuk tidur di tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk tidur di tempat tidur salah seorang dari mereka. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin keluar pada musim haji, menjumpai orang-orang dan mengajak mereka kepada Islam. Dan telah kita singgung di muka sebagaimana perlakuan Abu Lahab terhadap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal niatnya busuk, ya. Abu Lahab pamannya, ya, karena pamannya nggak mau ikut itu di lembah Abu Thalib itu, ya, gitu. Kemudian terjadilah, ya, pembatalan terhadap Sohifah tersebut, ya. Jadi selama 3 tahun, cukup lama juga, ya, gitu. Kurang lebih, ya, 2 atau 3 tahun. Namun pemboikotan masih tetap berlangsung. Barulah pada bulan Muharram, ya, bulan Muharram tahun ke-10 kenabian. Jadi dia diboikot itu tahun ke-7 kenabian. Jadi 3 tahun, ya. 3 tahun kurang lebih, gitu. Ya, terjadilah pembatalan terhadap Sohifah dan perobekan perjanjian tersebut. Hal ini dilakukan karena tidak semua kaum Quraisy menyetujui perjanjian tersebut. Di antara mereka ada yang pro dan ada pula yang kontra. Maka pihak yang kontra ini akhirnya berusaha untuk membatalkan Sohifah tersebut atau perjanjian tersebut, ya. Dijelaskan, ya, bahwa bukti yang menguatkan hal ini adalah bahwa Abu Thalib meninggal dunia 6 bulan setelah pembatalan terhadap Sohifah itu. Sebab riwayat yang benar berkaitan dengan kematian Abu Thalib adalah bulan Rajab. Maka barang siapa yang mengatakan bahwa ia meninggal pada bulan Ramadan, berarti dia berpendapat bahwa dia meninggal 8 bulan dan beberapa hari setelah pembatalan itu, ya. Dan ini tidak benar, ya. Jadi yang benar itu 7 bulan atau 6 bulan, ya. 6 bulan tadi, ya, dijelaskannya. Orang yang memprakarsai hal itu adalah Hashim bin Amr dari suku Bani Amir bin Lu'ay. Dia secara diam-diam pada malam hari selalu mengadakan kontak dengan Bani Hashim dan menyuplai bahan makanan. Suatu ketika dia pergi menghadap Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi, ya, ibunya yang bernama Atikah binti Abdul Muthalib. Dia berkata kepadanya, wahai Zuhair, apakah engkau tega, ya, dapat menikmati makan dan minum sementara saudara-saudara dari pihak ibumu berada dalam kondisi seperti yang engkau ketahui saat ini? Bagaimana engkau ini? Apa yang dapat aku perbuat padahal aku hanya seorang diri? Sungguh, demi Allah,
Andai kata ada seorang lagi yang bersamaku, niscaya sohifah perjanjian tersebut akan aku robek, jawabnya. Kata dia begitu ya, kalau ada satu aja yang ikut denganku akan aku robek. Makanya uh, beliau menjawab ya, engkau sudah mendapatkannya, kata Hasim ya. Siapa itu? Ya aku, kata Hasim. Kalau begitu mari kita cari orang yang ketiga, jawabnya. Lalu Hasim pergi menuju kediaman Al-Mut'im bin Adi dan mengingatkan tentang tali kekerabatan dengan Bani Hasim dan Bani Al-Muthalib, dua orang putra Abdi Manaf, dan mencela persetujuannya atas tindakan zalim kaum Quraisy tersebut ya gitu. Dan Al-Mut'im juga ini bin Adi juga orangnya yang benci terhadap Nabi ya gitu. Al-Mut'im berkata, bagaimana engkau ini? Apa yang bisa aku lakukan sedangkan aku hanya seorang diri? Dia berkata, engkau sudah mendapatkan orang kedua. Dia bertanya, siapa dia? Aku, jawabnya. Kalau begitu mari kita cari orang ketiga, pintanya lagi. Aku sudah mendapatkan orangnya, jawabnya. Siapa dia? Tanya. Juhair bin Abi Umayyah. Kalau begitu mari kita cari orang keempat, pintanya lagi. Lalu dia pergi lagi menuju kediaman Abdul Bukturi ya, bin Hisham dan mengatakan kepadanya sama seperti apa yang telah dikatakannya kepada Al-Mut'im. Lalu ia bertanya kepada Hasim, apakah ada yang dapat membantu kita dalam hal ini. Terus ya, sampai kurang lebih 7 atau 8 orang ya, kalau salah seperti itu. Kemudian ya, siapa lagi? Ya. Dia bertanya tadi ya, apa tadi si Mut'im tadi ya. Zuhair bin Abi Umayyah, Al-Mut'im bin Adi, dan juga aku akan menyertaimu, jawabnya. Kalau begitu mari kita cari orang yang kelima, pintanya. Kemudian dia pergi lagi menuju kediamannya Zam'ah bin Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad. Dia berbincang dengannya lalu menyinggung perihal tali kerabatan dengan Bani Hasim dan Bani Al-Muttalib serta hak-hak mereka. Zam'ah bertanya kepadanya, apakah ada yang ikut serta dalam urusan ini? Ya, jawabnya. Kemudian dia menyebutkan nama-nama yang ikut serta tersebut. Akhirnya mereka berkumpul di pintu hujan, salah satu arah masuk ke Masjidil Haram, dan berjanji akan melakukan pembatalan terhadap sohifah tersebut ya, atau perjanjian tersebut. Zuhair berkata, akulah yang akan mulai dan menjadi orang pertama yang akan berbicara. Jadi Zuhair inilah ya yang berbicara pertama kali. Kemudian disautin oleh teman-temannya tadi ya. Gitu. Pagi harinya mereka pergi ke tempat berkumpulnya seorang Quraisy. Ya. Zuhair datang dengan membawa senjata lalu mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian menghadap ke khalayak seraya berseru, wahai penduduk Mekah, apakah kita sampai hati menikmati makanan dan memakai pakaian sementara Bani Hasyim binasa? Tidak ada yang sudi menjual kepada mereka dan tidak ada yang mau membeli dari mereka. Demi Allah, aku tidak akan duduk hingga sohifah yang telah memutuskan hubungan kekerabatan dan penuh kezaliman itu kurobek. Kemudian Abu Jahal dengar nih, laknatullah ya, yang berada di pojok masjid menyahut, demi Allah, engkau telah berdusta, sekali-kali tidak akan dirobek. Lalu Zam'ah bin Al-Aswad memotong ucapannya, demi Allah, justru engkaulah yang paling pembohong. Kami tidak pernah rela pada penulisannya saat ditulis. Setelah itu Abdul Muktin juga menimpali pula. Benar, apa yang dikatakan Zam'ah ini, kami tidak pernah rela terhadap apa yang telah ditulis dan tidak pernah menyetujuinya. Berikutnya giliran Al-Mut'im yang menambahkan, mereka berdua ini memang benar dan sungguh orang yang mengatakan selain itulah yang berbohong. Kami berlepas diri kepada Allah dan dari sohifah tersebut ya, dan apa yang ditulis di dalamnya. Hal ini juga diikuti oleh Hasyim bin Amr yang menimpali seperti itu pula.
Lalu Abu Jahal berkata dengan kesal, ya, hal itu pasti telah disiapkan sejak semalam dan dirundingkan di tempat lain. Curiga dia, padahal emang bener ya, udah dirundingkan sejak lama, bukan sejak malam tadi ya gitu. Karena dia mengendap-endap mengajak apa apa mereka, ya, pertama Al-Zuhri, kemudian eh, Zam'ah, kemudian Al-Bukhari dan lain-lainnya tadi ya gitu. Kala itu Abu Thalib tengah duduk di sudut masjid, ya, di Masjidil Haram ya. Dia datang atas pemberitahuan keponakannya Rasulullah SAW yang telah mendapatkan wahyu dari Allah perihal Sahifah tersebut. Nah, jadi Abdul Muthalib sebenarnya nggak ikut-ikut ya, tapi dia diberitahu oleh ponakannya ya, Muhammad SAW gitu. Karena Nabi kita mendapatkan wahyu dari Allah bahwa Sahifah itu akan dirobek. Bahkan dalam kisah itu tulisannya udah dimakan rayap gitu ya, tulisannya, kecuali nama Allah ya gitu. Kalimat seperti itu. Ya tidak dirobek tapi tulisannya udah nggak ada, hilang gitu kan gitu. Allah alam, itu satu mukjizat juga ya gitu. Bahwa Allah SWT telah mengirimkan rayap-rayap untuk memakan semua tulisan yang berisi pemutusan rahim dan kezaliman tersebut kecuali tulisan yang ada nama Allah tabaraka wa taala di dalamnya. Nah, ini dia ya gitu. Jadi tidak dirobek, tulisannya udah nggak ada, hilang perjanjiannya kan gitu. Abu Thalib datang kepada kaum Quraisy dan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang telah diberitahukan oleh keponakannya tersebut. Dia menyatakan ini untuk membuktikan apakah dia berbohong sehingga kami akan membiarkan kalian untuk menyelesaikan urusan dengannya. Demikian pula sebaiknya jika dia benar maka kalian harus membatalkan pemutusan rahim dan kezaliman terhadap kami. Mereka berkata kepadanya, kalau begitu engkau telah bertindak adil. Setelah terjadi pembicaraan panjang antara mereka dan Abu Jahal laknatullah, berdirilah Al-Mut'im menuju Sohifah atau lembaran perjanjian tersebut untuk merobeknya. Nah, untuk merobeknya. Ternyata setelah dilihat, telah ditemukan Sohifah tersebut, dia menemukan rayap-rayap yang telah memakan kecuali tulisan Bismikallahumma dengan namamu ya Allah ya. Itu nggak hilang, ada gitu kan. Tulisan-tulisan lain yang zalim itu hilang dimakan rayap ya. Jadi mereka tidak merobeknya karena udah nggak ada lagi yang harus dirobek, kan udah nggak ada perjanjian tersebut ya. Tulisan yang lain yang ada nama Allah di dalamnya, rayap-rayap tersebut tidak memakannya. Lalu dia membatalkan Sohifah tersebut sehingga Rasulullah SAW bersama orang-orang yang ada di celah bukit milik Abu Thalib dapat leluasa keluar. Sungguh kaum musyrikin telah melihat tanda-tanda yang agung sebagai bagian dari tanda-tanda kenabian beliau. Akan tetapi mereka tetaplah sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Al-Qamar ayat 2 ini ya gitu. Firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Dan jika mereka, maksudnya orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda, ya, artinya mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Ya, Masya Allah, na'udzubillah ya. Gitu. Al-Qamar ayat 2 ya. Mereka telah berpaling dari tanda ini dan malah kekufuran mereka semakin bertambah dan menjadi-jadi. Ya. Ini untuk tentang rincian pemboikotan ini kami himpun dari kitab Sahih Al-Bukhari bab nuzulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah. Bab 1 halaman 216 itu. Dan bab Taqosum
al-musyrikin ala Nabi SAW bab 1 halaman 548. Ada juga di kitab Zadul Ma'ad ya, bab 2 46 Ibnu Hasim halaman 350, 351, 374, 377 dan dari sumber yang lain-lainnya. Saudara yang dirahmati Allah, kita masuk ke bab berikutnya atau alinea berikutnya, delegasi terakhir Quraisy yang mengunjungi Abu Thalib. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari Si'ib atau celah bukit milik Abu Thalib tersebut dan melakukan aktivitasnya seperti biasa. Sementara kaum Quraisy masih tetap melakukan intimidasi terhadap kaum Muslim dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Meskipun sudah tidak ada lagi ya, melakukan pemboikotan tersebut. Ya, gitu. Dari sisi lain, Abu Thalib masih tetap melindungi keponakannya, akan tetapi usianya sudah melebihi 80 tahun. Ya, tanda-tanda kematiannya Abu Thalib ya. Berbagai penderitaan dan peristiwa yang begitu besar dan silih berganti sejak beberapa tahun, khususnya pada saat terjadinya pengepungan dan pemboikotan terhadap Bani Hashim di Sibnya atau di lembah Abu Thalib Al-Muthalib telah membuat persendiannya lemah dan tulang punggungnya pun patah. Ya, udah tua ya, 80 tahun. Ya. Selang beberapa bulan setelah keluar dari Sibnya, Abu Thalib dirundung sakit yang cukup serius dan kondisi ini membuat kaum musyrikin khawatir, menyebabkan nama baik mereka tercemar di mata bangsa Arab jika nanti setelah wafatnya mereka melakukan keburukan terhadap keponakannya. Untuk itulah mereka sekali lagi mengadakan perundingan dengan Nabi SAW di hadapan Abu Thalib dan berani memberikan sebagian dari hal yang sebelumnya tidak sudi mereka berikan. Maka mereka pun melakukan wifadah atau kunjungan ya kepada Abu Thalib, dan ini adalah untuk terakhir kalinya. Saudaraku dirahmati Allah ya. Kisah ini ya diterangkan oleh Ibnu Ishaq dan sejarawan lainnya yang mengatakan manakala Abu Thalib sakit ya, sakitnya parah ya, dan hal itu terdengar oleh kaum Quraisy, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, sesungguhnya Hamzah dan Umar telah masuk Islam, sedangkan perihal Muhammad ini telah tersiar di kalangan seluruh kabilah-kabilah Arab. Oleh karena itu, marilah kita bergegas menjenguk Abu Thalib agar dia mencegah keponakannya dan menitipkan pemberian kita kepadanya. Demi Allah, kita tidak dapat menjamin, bisa saja mereka merebut kekuasaan. Dalam lafaz lain dijelaskan atau disebutkan kaum Quraisy berkata, sesungguhnya kita khawatir bila mana orang tua ini, maksudnya Abu Thalib ya, meninggal dunia nantinya, lalu ada sesuatu yang diserahkan kepada Muhammad sehingga lantaran hal itu ya, bangsa Arab mencela kita dengan mengatakan mereka telah menelantarkan. Tetapi ketika pamannya meninggal barulah mereka memperebutkannya. Masya Allah, kelicikan mereka ya. Mereka yang terdiri dari para pemuka Quraisy ya, para kaumnya, akhirnya menemui Abu Thalib dan berbicara dengannya. Di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umar bin Al-Khattab, dan Abu Sufyan bin Harb, dengan diiringi tokoh-tokoh selain mereka yang berjumlah sekitar 25 orang. Mereka berkata, wahai Abu Thalib, sesungguhnya engkau seperti yang kau ketahui adalah bagian dari kami, dan saat ini sebagaimana yang engkau saksikan sendiri telah terjadi sesuatu pada dirimu, kami sangat mencemaskan kondisimu. Sesungguhnya engkau telah tahu apa yang terjadi antara kami dan keponakanmu. Untuk itu desaklah dia agar mau menerima dari kami, dan kami juga akan menerima sesuatu darinya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi saling mencampuri urusan masing-masing. Dia tidak mencampuri urusan kami, demikian juga dengan kami.
Desaklah dia agar membiarkan kami menjalankan agama kami, seperti halnya kami juga akan membiarkannya menjalankan agamanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, Abu Thalib mengirimkan utusan untuk meminta beliau SAW datang. Beliau pun datang. Lalu pamannya tersebut berkata, "Wahai keponakanku, mereka itu adalah pemuka-pemuka kaummu. Mereka berkumpul karenamu untuk memberimu sesuatu dan mengambil sesuatu pula darimu." Kemudian ya, Abu Thalib meneruskan ceritanya ya, atau memberitahukan kepadanya apa yang telah diucapkan dan disodorkan oleh mereka kepadanya, yakni masing-masing pihak tidak boleh saling mencampuri urusan. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian bila aku berikan kepada kalian suatu kalimat yang tidak kalian ucapkan? Niscaya kalian akan dapat menguasai bangsa Arab dan non-Arab akan tunduk kepada kalian." Ya, malah Nabi berkata begitu. Dalam lapas riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau berbicara kepada Abu Thalib, "Aku menginginkan mereka untuk mengucapkan satu kalimat yang dapat membuat bangsa Arab tunduk dan orang-orang asing atau non-Arab akan mempersembahkan upeti kepada mereka." Dalam riwayat yang lain juga ya, disebutkan bahwa beliau berkata, "Wahai pamanku, kenapa tidak engkau ajak saja mereka kepada hal yang lebih baik buat mereka?" Kemudian dia bertanya, "Kepada apa engkau mengajak?" Ya, betul, dia menanya, "Kepada apa engkau mengajak?" "Aku mengajak mereka agar mengucapkan satu kalimat yang dapat membuat bangsa Arab tunduk kepada mereka dan orang-orang asing juga takluk." Sedangkan dalam lafaz yang lain diriwayatkan Ibnu Ishaq menyebutkan satu kalimat saja. Ya, kalian berikan, baca yang kalian ikrarkan, niscaya dengannya kalian akan bisa menguasai Arab. Ya, bangsa Arab dan orang-orang non-Arab akan tunduk kepada kalian. Tatkala beliau mengucapkan kalimat tersebut, mereka berdiri tertengun. Ya. Dan bimbang. Tidak tahu bagaimana dapat menolak suatu kalimat yang berguna sampai demikian ini. Kemudian Abu Jahal menanggapi, "Kalau begitu apa itu?" Penasaran dia ya. Cerdasnya Nabi ya untuk mengundang perhatian ya. Gitu. "Demi ayahmu, sungguh aku akan memberikannya kepadamu, bahkan 10 kali lipat." Dia menjawab, "Kalian ucapkan La ilaha illallah." Hanya satu kalimat, La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah ya. Dan kalian cabut sembahan-sembahan selainnya. Ya. Mendengar kalimat tersebut, mereka menepuk-nepuk tangan mereka, tanda tidak setuju. Seraya berseru, "Wahai Muhammad, apakah kamu ingin menjadikan ilah-ilah," maksudnya Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu? "Sungguh aneh polahmu ini." Ya, asal kafirun ya, jahil ya. Kemudian masing-masing berkata kepada yang lainnya, "Demi Allah, sesungguhnya orang ini tidak memberikan apa yang kalian inginkan. Pergilah dan teruslah dalam agama nenek moyang kalian hingga Allah memutuskan antara kalian dan dirinya siapa yang berada dalam kebenaran." Setelah itu mereka pun bubar. Dalam hal ini Allah SWT menurunkan firman-Nya dalam surat Shad ya. Surat Shad ayatnya ayat 1 sampai dengan 7 ya, masalah. Kita lihat ya.
Surat Shad itu surat ke 38 ya. Surat Shad itu surat ke-38. Surat Shad itu surat ke-38. Ya, ayatnya 1 sampai dengan 7 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzidzikr. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin panadaw wala tahina manas. Yang keempat, wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kazzab. Yang kelima, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Yang keenam, ayat yang keenam, wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Yang ketujuh, ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaq. Artinya Shad, demi Quran yang mempunyai keagungan atau mengandung peringatan ya. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan ya. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri, dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, maksudnya Rasul ya, dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan ilah-ilah itu ilah yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah ilah-ilahmu. Sesungguhnya itu benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini. Ya. Atau mengesankan Allah, ya kan gitu. Atau mengesahkan Allah, istilahnya kan gitu. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Masya Allah ya. Dableknya orang-orang kafir ya, dikasih peringatan malah menghina ya gitu. Kemudian ya, masuk ke bab berikutnya ya, tentang di mana tahun-tahun kesedihan ya, di mana di sini wafatnya Abu Thalib ya. Sakit yang dialami Abu Thalib semakin parah, maka tak lama setelah itu dia menemui ajalnya, tepatnya pada bulan Rajab tahun 10 kenabian ya, atau 6 bulan ya.
Ada dalam Muktasar Siratir Rasul ya. Setelah keluar dari shipnya atau lembah Abu Thalib tadi, Al-Muthalib ya, yang waktu di boikot. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa dia wafat pada bulan Ramadan, 3 hari sebelum Khadijah radhiyallahu anha wafat ya. Luar biasa kesedihan dia. Pamannya wafat, istrinya wafat, ya kan itu. Sedih sekali Rasulullah SAW ya mengalami hal itu. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Sa'id bin Al-Musayyib disebutkan bahwa ketika Abu Thalib dalam keadaan sekarat, Nabi SAW mengunjunginya ya, seraya atau sementara di waktu yang sama di sisinya sudah berada Abu Jahal. Nah, jadi pada saat sekarangnya Nabi mengunjunginya, tapi di sebelahnya ada Abu Jahal nih, laknatullah ya. Maksud Nabi agar bisa mentalkin Abu Thalib ini ya, Abu Thalib ini, pamannya ini, agar dia bisa bersadatlah kau ya pamanku, biar aku bisa membantumu. Katakanlah la asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah, sehingga aku bisa membantumu di akhirat kelak. Kemudian Abu Lahab ini menimpali, apakah kau, katanya, mau bersadat atau mengingkari Tuhan nenek moyang kamu, katanya gitu ya. Akhirnya singkat cerita Abu Thalib tidak bersadat dan dia mati dalam keadaan kafir ya. Di sini dijelaskan ya, dalam Sahih Bukhari dari Sa'id bin Al-Musayyab disebutkan bahwa ketika Abu Thalib dalam keadaan sekarat, Nabi SAW mengunjunginya, sementara di waktu yang sama di sininya sudah berada Abu Jahal, laknatullah ya. Beliau SAW bertutur kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan hujah untuk membantumu ketika di hadapan Allah ya. Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah memotong, wahai Abu Thalib, sudah bencikah engkau terhadap agama Abdul Muthalib? Begitu ya ucapannya, sudah bencikah engkau ya, gitu. Keduanya terus mendesaknya demikian hingga kalimat terakhir yang diucapkan kepada mereka adalah, aku masih tetap dalam agama Abdul Muthalib, bukan bersahadat ya. Gitu. Nabi SAW berkata, sungguh aku akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya. Tetapi kemudian turunlah ayat surat Al-Qasas ya, ayat 56, surat At-Taubah ya, ayat 113 gitu. Ya kan? Ya, pamannya mati dalam keadaan kafir. Tapi kata Nabi, neraka yang paling ringan adalah neraka Abu Thalib, di mana hanya jempolnya yang terbakar ya, tapi otaknya melepuh. Nah, itulah gambaran api neraka. Jempol yang terbakar, otak melepuh. Bagaimana kalau dibakar semuanya ya? Habis. Apalagi badan kita kecil gini. Tapi dalam yang lain badan kita tuh akan dibesarkan seperti Nabi Adam. Gede-gede semua gitu kan. Jadi maksudnya biar merasakan gitu kan. Biar merasakan. Kalau kecil gini ya habis langsung angus gitu. Jadi gede, mungkin lama aja tersiksa dulu, habis hancur hidupin lagi. Dibakar lagi. Terus sampai enggak ada batas kalau orang kafir ya. Kecuali orang Muslim yang ada iman di dalam hatinya, walaupun sebesar jarrah, dia akan keluar setelah siksanya selesai. Itu beruntungnya orang Islam ya, tidak kekal. Yang penting tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Firman tersebut dalam surat At-Taubah ayat 113, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyas taghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Masyaallah ya.
Artinya tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Ya. Sudah jelas bagi mereka bahwasanya orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Ya. Kekal. Itu. Walaupun itu pamannya sendiri. Gitu. Padahal banyak membantu Nabi. Ya, ini pertanda juga bahwa manusia itu tidak bisa memberi hidayah kepada manusia lain. Manusia hanya bisa berdakwah, menasehati, ya. Kalau dia mau alhamdulillah, nggak mau itu urusan Allah. Ya, jadi kita berdakwah saja. Nabi juga diperintahkan seperti itu. Sampaikan saja. Masalah hidayah dan taufik itu adalah urusanku, kata Allah. Padahal pamannya ini orang yang sangat dicintainya. Tapi Nabi tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya sendiri yang banyak membantu dia. Banyak berjasa dalam Islam. Banyak berjasa dalam dakwah dia. Tapi dia tidak mampu membantu. Gitu. Ya, tidak bisa memberi hidayah, ya. Gitu. Sama dengan Nabi Nuh. Juga tidak bisa memberi hidayah kepada anaknya. Padahal dia begitu cinta sama anaknya. Akhirnya, kata Allah, dia bukan anakmu lagi. Karena dia sudah di luar agamamu. Sama. Kaum Nabi Lut juga begitu. Istrinya kafir. Gitu. Tidak bisa menolongnya. Gitu. Karena dia mengkhianati perintah-perintah Nabi Lut. Banyak ya. Itu kisah-kisah yang seperti itu ya. Jadi walaupun itu orang yang kita cintai ya, kalau dia tidak beriman maka dia bukan saudara. Saudara seiman maksudnya ya. Tidak bisa kita, kalau dia kafir tidak bisa mendoakan dia. Demikian juga turun ayat dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi sekalipun. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Ya. Itu kata Allah ya, Al-Qasas ayat 56. Ya. Mari kita berlindung kepada Allah ya, agar diri kita dan semua keluarga kita, istri anak kita, cucu kita, orang tua kita ya, agar selalu dalam keislaman yang benar ya, tidak berbuat syirik kepada Allah, tidak berbuat bid'ah ya, tidak menyelisih Allah, tidak menyelisih Nabi dan Allahnya ya, Rasul dan Allahnya, tidak berbuat syirik ya. Gitu. Kita berdoa kepada Allah. Juga dalam sholat kita berdoa, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini. Ya, karena hati kita itu ada dalam genggaman Allah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku agar selalu taat kepadamu dengan agamamu yang benar. Nah, kita khawatir, kita nggak tahu di akhir hayat kita kelak apakah kita husnul khotimah ataukah su'ul. Kita berdoa kepada Allah agar husnul khotimah. Gitu. Ya. Kita berdoa kepada Allah juga agar anak-anak kita, istri kita, suami kita ya dapat perlindungan Allah di jalan yang lurus ini. Gitu ya. Saudaraku yang rahmat Allah, kiranya tidak perlu dijelaskan lagi betapa penjagaan dan perlindungan yang diberikan oleh Abu Thalib kepada Rasulullah SAW. Dia adalah benteng tempat dakwah Islamiyah berlindung dari serangan para pembesar-pembesar dan bergundal-bergundal Quraisy. Akan tetapi sayang dia tetap memilih agama nenek moyangnya, sehingga sama sekali tidak membawanya meraih keberuntungan. Sedih Rasulullah ya. Sedih sekali karena dia tidak bisa membantu paman, sedangkan pamannya banyak sekali membantu dakwahnya. Gitu. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib
dia berkata kepada Nabi SAW, apa balasan yang engkau berikan kepada pamanmu atas jasa-jasanya kepadamu? Sesungguhnya dahulu dialah yang melindungimu dan berkorban untukmu. Beliau bersabda, dia berada di neraka yang paling ringan. Andaikan bukan karena aku, katanya gitu kan, niscaya dia sudah berada di neraka yang paling bawah. Hadis riwayat Bukhari ya. Cuman itu yang bisa Nabi berikan. Kalau dia tidak ada bantu Nabi dan segala macam itu, dia akan berada di neraka yang paling bawah. Dijelaskan bahwa dia di neraka yang paling ringan, di mana hanya terbakar jempol kakinya. Tadi saya jelaskan. Tapi otaknya melepuh. Ya, dalam riwayat yang lain itu. Dan itu kekal. Karena Nabi tidak bisa membantu. Karena dia termasuk orang kafir gitu. Itulah ya bantuan Nabi sehingga dia nerakanya ringan. Karena dia banyak menolong. Kalau saja dia mengucapkan kalimat syahadat ya, aman dia ya. Gitu. Mungkin siksa sebentar, akhirnya dia masuk surga. Ya. Tapi ini juga hikmahnya ya, bahwa kita tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang sangat kita cintai. Kita hanya berdoa, minta kepada Allah. Ya. Agar saudara-saudara kita, istri dan anak-anak kita, orang tua kita mendapatkan keselamatan. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya dia mendengar Nabi SAW bersabda ketika pamannya dibicarakan, semoga saja syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat. Lalu dia ditempatkan di neraka paling ringan yang ketinggiannya mencapai 2 mata kaki saja. 2 mata kaki ya. 2 mata kaki berarti telapak kakinya kena gitu ya. Dalam riwayat itu jempol kakinya. Gitu. Ya. Kemudian setelah Abu Thalib meninggal, berikutnya Khadijah ya, meninggal dunia. Ya. Khadijah radhiyallahu anha. Setelah 2 bulan atau 3 bulan ya, setelah wafatnya Abu Thalib, ya, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha juga wafat. Tepatnya pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian dalam usia 65 tahun. Sedangkan Rasulullah SAW ketika itu berusia 50 tahun. Ya. Ini dalam kitab Ibnu Al-Jauzi menegaskan di dalam kitab Talqih ya, halaman 7 bahwa dia wafat pada bulan Ramadan di tahun itu juga. Jadi kurang lebih 3 bulan setelah Abu Thalib wafat ya. Tuh. Sosok Khadijah ya, merupakan nikmat Allah yang paling besar bagi Rasulullah SAW selama 1/4 abad hidup bersamanya. Karena dia menikah dengan Khadijah umurnya kurang lebih berapa ya, 40 tahun kalau nggak salah ya. Sedangkan Nabi umurnya 25 tahun waktu menikah dengan dia. Jadi kalau dia wafat umur 65 kurang lebih ya 25 ya, 1/4 abad, 25 tahun ya bersama dengan Khadijah. Senantiasa ya selama 1/4 abad hidup bersamanya, dia senantiasa menghibur beliau di saat beliau cemas ya, memberikan dorongan di saat-saat paling kritis ya, menyongsong menyampaikan risalahnya, mendampingi beliau dalam rintangan jihad yang amat pahit dan selalu membela beliau baik dengan jiwa maupun hartanya. Hartanya habis untuk berdakwah. Gitu ya. Masya Allah. Dalam rangka mengenang itu Rasulullah SAW sering bertutur, dia telah beriman kepadaku saat manusia kufur ya, atau ingkar kepadaku. Dia membenarkanku di saat manusia mendustakanku. Dia memberikan kepadaku hartanya di saat manusia tidak mau memberikannya kepadaku. Allah mengaruniaku anak darinya, sementara dia tidak menganugerahkannya dari istri yang lainnya.
Jadi Nabi punya keturunan dari Khadijah dan yang lainnya nggak ada. Ya, dalam kitab Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah. Dia telah datang dengan membawa bejana. Di dalamnya ada lauk pauk, makanan atau minuman. Bila dia nanti mendatangimu, maka sampaikanlah salam Robnya kepadanya, serta beritakan kepadanya kabar gembira." Ya, Jibril menyampaikan ya. Maka sampaikanlah salam Robnya kepadanya serta beritakanlah kepadanya kabar gembira perihal istana untuknya di surga yang dibuat dari mutiara, yang tidak ada kebisingan maupun rasa lelah di dalamnya. Masya Allah ya. Orang yang diberi salam dari Allah cuma Khadijah, ya kan? Diberi kabar bahwa dia dibangunkan istana di surga yang terbuat dari mutiara, ya, semuanya mutiara. Masya Allah ya, surga yang paling indah, tidak ada tandingannya ya, gitu. Yang mana dari luar kelihatan, ya, dari dalam bisa melihat keluar, saking terangnya gitu kan, mutiara-mutiara tersebut. Itu ya. Jadi Nabi tidak pernah menikah sampai Khadijah wafat ya. Kemudian setelah dia wafat barulah dia menikah dengan Saudah ya. Nanti ada kisahnya itu. Saudara yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sedikit lagi. Kesedihan ini datang silih berganti. Tadi setelah pamannya wafat, Khadijah wafat ya. Orang-orang semua yang dia cintai ya. Cuman sayangnya pamannya itu tadi tidak bersahadat ya. Dua peristiwa sedih tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif berdekatan, sehingga perasaan sedih dan pilu menyayat-nyayat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cobaan demi cobaan terus datang secara beruntun ya, dari kaumnya juga gitu. Sepeninggal Abu Thalib, nampaknya mereka semakin lancang terhadap beliau. Mereka dengan terang-terangan menyiksa dan menyakiti beliau. Maka bertambahlah kesedihan demi kesedihan yang dialaminya. Hal mana ya, membuat beliau hampir putus asa untuk mendakwahi mereka. Karenanya beliau pergi menuju kota Thaif. Nah, ya, mengungsi ke kota Thaif ingin berdakwah di sana. Ya. Ternyata Abu Jahal udah duluan sana membuat fitnah. Akhirnya dalam kisah itu Nabi ditolak, bahkan dilempari sampai berdarah-darah di Thaif gitu ya. Coba kita bacakan sih kisahnya ya. Gitu. Ya. Beliau pergi menuju kota Thaif dengan harapan penduduknya mau menerima dakwah beliau, melindungi dan menolong beliau melawan perlakuan kaumnya. Namun beliau sama sekali tidak melihat ada seorang pun yang mau melindungi dan menolong. Bahkan sebaliknya, mereka menyiksa dan memperlakukannya dengan cara yang lebih sadis daripada apa yang dilakukan oleh kaumnya sendiri. Masya Allah ya. Begitu banyak ya cobaan Rasulullah SAW, begitu berat ya dia berdakwah. Pertaruhannya nyawa. Kalau kita sekarang mah enggak lah. Tapi tetap juga banyak orang yang membenci sunnah ini kan itu. Siksaan yang begitu keras tidak saja dialami Nabi SAW, tetapi para sahabatnya pun ikut mendapatkan jatah. Hal ini membuat
teman akrabnya beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq sallallahu alaihi wasallam berhijrah meninggalkan Mekah. Maka dia pun berjalan hingga mencapai suatu tempat yang bernama Barq Al-Gumad dengan tujuan utama ke arah Habasyah. Namun Ibnu Ad-Daghinnah membawanya kembali dan memberinya perlindungan. Kisah ini selengkapnya bisa diriwayatkan oleh Ibnu Hisham ya dalam Sahih Al-Bukhari bab 1 nomor 5 halaman 552 dan 553. Ibnu Ishaq berkata, ketika Abu Thalib wafat, kaum Quraisy menyiksa Rasulullah SAW dengan siksaan yang sama dengan siksaan yang semasa hidup Abu Thalib tidak berani mereka melakukan. Lebih dari itu, salah seorang begundal Quraisy itu yang menghalangi jalan beliau, lalu menaburi kepala beliau dengan debu. Tatkala beliau masuk rumah dalam kondisi demikian, salah seorang anak perempuan beliau menyongsongnya dan membersihkan debu tersebut seraya menangis. Beliau berkata kepadanya, "Jangan menangis, duhai anakku." Ini Fatimah ya. Sesungguhnya hanya Allah yang menolong ayahandamu. Kemudian Ibnu Ishaq melanjutkan, beliau SAW selalu berkata, bila mengingat hal itu, tidak pernah aku mendapatkan suatu perlakuan yang tidak aku sukai dari Quraisy sehingga Abu Thalib wafat. Tuh, ya. Oleh kitab Ibnu Hisham. Dikarenakan beruntunnya kesedihan demi kesedihan pada tahun ini, maka kemudian dinamakan dengan tahun kesedihan yang dikenal di dalam buku-buku sirah At-Tariq. Ya, gitu. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kita akan masuk ke bab beliau menikah dengan Saudah ya setelah ditinggal Khadijah dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan ya ini bermanfaat untuk diri saya. Semoga ini menjadi pelajaran buat diri kita ya. Ini sebenarnya kisah ini sangat sedih ya. Kita membacanya seolah hanyut ya, dalam peristiwa perjuangan Nabi ya. Apalagi setelah ditinggal wafat oleh pamannya dan istrinya Khadijah. Sekali lagi, apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri, karena kebodohan saya dan karena minimnya ilmu saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk hari akhirat saya dan antum. Apa saja yang salah itu memang dari diri saya ya. Kita ucapkan kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.